Pagi adik-adik. Pagi kakak. Kakak berdiri di sini untuk melakukan penyuluhan tentang karies gigi. Sebelum kakak melakukan penyuluhan tentang karies gigi tersebut, kakak akan terlebih dahulu memperkenalkan nama kakak. Perkenalkan, nama kakak Ignacia Espiritu Santo dari D3 Prodi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Jadi di sini yang kakak pegang ini medianya bernama Flipkart adik-adik. Jadi di media ini nanti kita akan menjelaskan tentang karies gigi. Yang pertama kakak akan menjelaskan apa itu karies gigi. Jadi adik-adik lihat ini ada gambar, adik-adik bisa lihat. Jadi karies gigi adalah kondisi yang terjadi ketika bakteri di mulut mengubah sisa makanan menjadi asam yang kemudian menyerang enamel gigi yang menyebabkan kerusakan gigi. Jadi karies itu kayak lubang pada gigi seperti di gambar tersebut. Jadi ini karies mencapai pulpa, ini karies mencapai email, karies mencapai dentin, karies mencapai pulpa, dan karies periodontitis. Setelah itu pada lanjut penyebab karies gigi. Jadi penyebab yang pertama itu mengonsumsi makanan dengan gula tinggi. Yang kedua sisa makanan pada permukaan gigi. Yang ketiga bakteri pada gigi. Jadi saat mengonsumsi makanan dengan gula tinggi itu akan menyebabkan karies gigi. Yang berikutnya sisa makanan. Ketika adik-adik malas untuk menyikat gigi, makanan itu akan bersarang pada gigi-gigi adik yang akan menyebabkan plak dan juga akan menyebabkan karies. Dan ini bakteri pada gigi. Ketika adik-adik malas menyikat gigi, bakteri-bakteri itu akan lengket pada gigi dan merusak gigi. Yang berikutnya mencegah karies gigi. Adik-adik lihat di gambar ini. Yang pertama ini menyikat gigi. Jadi menyikat gigi itu dua kali sehari. Setelah bangun pagi atau setelah makan pada pagi hari dan malam sebelum tidur. Yang kedua kita memakai benang gigi. Memakai benang gigi ini agar terhindar dari sisa-sisa makanan. Jadi dibersihkan melalui benang gigi. Pemberian fluorid itu jika karies gigi itu baru mulai terbentuk. Sehingga memberikan fluorid bisa membantu mengembalikan enamel gigi. Fluorid bisa berbentuk cairan, gel, busa, atau vernis yang membersihkan gigi. Masing-masing treatment butuh waktu yang beberapa menit. Jadi ini, adik-adik bisa lihat. Berikutnya pengobatan karies gigi yaitu penambalan gigi. Jadi penambalan gigi itu disebut restorasi, merupakan terapi utama ketika adik-adik mengalami karies gigi atau karies gigi itu mulai berkembang. Bahan tambalan terdiri dari berbagai macam jenis seperti resin komposit, porselen, atau kombinasi bahan. Yang berikutnya pemasangan mahkota gigi. Adik-adik bisa lihat pemasangan mahkota gigi? Bisa. Jadi pemasangan mahkota gigi jika Anda mengalami karies yang sudah cukup luas, maka kemungkinan terapi dengan cara pemasangan mahkota gigi yang baru. Jadi dokter gigi akan menggali gigi yang berlubang dan mengistirahatkannya sebentar untuk memastikan kondisinya dengan baik. Jadi crown bisa terbuat dari emas, porselen, resin, atau bahan lainnya. Yang terakhir ini ekstraksi. Ekstraksi itu dalam bahasa kedokteran atau dalam bahasa apa tuh pencabutan gigi. Jadi pencabutan gigi atau ekstrasi itu beberapa gigi yang mengalami kerusakan berat sehingga tidak bisa ditangani dengan pilihan terapi di atas, maka gigi kita akan dicabut. Baik adik-adik, terima kasih atas pendengaran adik-adik terhadap ini. Baik, sekian penyuluhan kakak menggunakan media Flipkart. Jadi apakah adik-adik sudah mengerti tentang karies gigi? Atau adik-adik ada yang ingin bertanya? Atau sudah belum betul paham apa yang kakak jelaskan tadi dari pengertian, habis itu dari penyebabnya, atau dari pencegahan? Mungkin ada adik-adik yang belum mengerti, bisa adik-adik tanyakan. Baik, silakan adik perkenalkan nama adik. Perkenalkan, nama saya Eko. Saya ingin bertanya penyebab karies itu karena apa? Baik, tadi pasti adik Eko kurang mencermati yang kakak jelaskan. Jelas-jelas penyebab karies gigi tadi yang pertama mengonsumsi makanan gula tinggi seperti permen. Mungkin adik Eko tuh sering sekali jajan permen, kunyah-kunyah tapi tidak menyikat gigi. Jadi permen yang manis ini dapat merusak gigi sehingga menyebabkan karies. Habis itu sisa makanan. Mungkin setelah adik Eko tadi makan makanan, pas malamnya adik
Eko langsung tidur lupa menyikat gigi. Jadi makanan-makanan yang adik Eko makan tadi bersarang pada gigi yang menimbulkan plak. Ketika menimbulkan plak, bakterinya banyak akan merusak dan menyebabkan karies gigi. Yang berikutnya bakteri pada gigi. Jadi adik Eko bisa lihat, ketika adik Eko tidak rajin menyikat gigi tapi makan terus permen, jadi bakteri-bakteri itu akan muncul pada gigi yang menyebabkan karies. Jadi adik Eko sudah mengerti? Baik adik Eko, mungkin dari adik-adik ini ada yang mau bertanya lagi supaya kakak bisa jelaskan? Pas, Kak. Oh, pas, baik. Karena tadi hanya satu orang yang bertanya, berarti yang tiganya sudah mengerti. Sekarang kakak ingin bertanya kepada adik-adik 3 orang ini. Kakak ingin bertanya tentang apa itu sebenarnya karies gigi. Jadi mungkin ada adik-adik yang karena adik-adik sudah paham apa itu karies gigi. Coba dari adik-adik 3 orang ini menjawab apa itu karies gigi. Siapa yang bisa menjawab? Oh, bagus. Silakan cantik, namanya? Perkenalkan, nama saya Elan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang karies gigi. Karies gigi itu adalah kondisi yang terjadi. Baik, perkenalkan, nama saya Elan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kakak tentang apa itu pengertian karies gigi. Jadi, karies gigi adalah kondisi yang terjadi ketika bakteri di mulut mengubah sisa makanan menjadi asam yang kemudian menyerang enamel gigi, akan menyebabkan kerusakan gigi. Aduh, pintar sekali adik Elan, terima kasih. Bagus, berarti adik-adik ini sudah pada mengerti. Jadi kakak akan menyimpulkan ulang supaya pemahaman adik-adik itu lebih bagus. Jadi karies gigi itu adalah kondisi yang terjadi ketika bakteri di mulut mengubah sisa makanan yang menjadi asam, kemudian menyerang enamel gigi dan menyebabkan kerusakan gigi. Itu dikarenakan makan makanan yang manis, tadi seperti yang kakak jelaskan. Jadi adik-adik sudah tahu penyebabnya seperti sisa makanan yang menumpuk, bakteri, habis pencegahannya seperti ini. Gambar ini sudah gambar menyikat gigi, memakai benang gigi dan mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini juga ada pengobatannya. Jadi kesimpulan ini pokoknya karies gigi itu lubang pada gigi ketika adik-adik malas menyikat gigi. Jadi sekian dari penyuluhan kakak tentang karies gigi menggunakan media flipcard. Mungkin adik-adik berminat juga untuk menjadi perawat gigi atau ingin bergabung di kampus kakak, boleh. Nanti kita menggunakan media-media yang ada untuk melakukan promosi kesehatan. Terima kasih adik-adik atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kakak-kakak. Tuhan memberkati. Terima kasih.